mengenai apa yang akan dilakukan Habib Rizik Indonesia, mengenai gerakan massa berkumpul, itu kan juga akan pasti direspon oleh pemerintah. Seberapa banyak kemudian ini memancing kerumunan, Bang Egy? Ya, jadi gini, kalau konstruksi hukum itu kan ada pasal 28. Ya, huruf E mengenai bebas berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat. Kemudian yang keduanya pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum. Tanpa kecuali. Jadi bagian people power atau mau ngomong apa saja bahkan revolusi itu bukan barang haram, Bos. Mana yang menyatakan barang haram untuk revolusi? Kemudian dalam konteks yang Jokowi juga ngomong revolusi, itu berkait dengan revolusi mental. Nah, kemarin penjelasan Habib Rizik revolusi akhlak. Jadi nggak ada yang dipersoalkan gitu loh. Jadi konstruk kita konstruk hukum. Jangan membangun opini-opini yang tidak benar. Dengan opini, ya itu suruh ngomong dulu. Ini orang kayak begini diundang nggak beradab ini orang. Orang nggak beradab jangan diundang mestinya. Udah nggak ada kepentingannya. Dia tidak punya hak lagi bicara dalam konteks sebagai hukum. Jadi oleh karena itu dengan hormat ya Bu Caca, ini salah ngundang orang ini. Salah orang. Ya. Bang Kapitra ditahan dulu, Bang Kapitra. Jadi oleh karena itu, dengan tidak beradab inilah dia begini terus. Jadi oleh karena itu, mohon di stop di sana mic-nya. Bang Kapitra di stop dulu. Stop Bang Kapitra. Sebentar, stop. Berarti gerakan massa bisa akan dilakukan. Sekarang saya mau tanya kepada Bang Kapitra. Ada yang salah kemudian ketika Habib Rizik kemudian datang ke Indonesia akan ada gerakan massa? Begini. Kebebasan berserikat berkumpul menyampaikan pendapat itu menurut pasal 28J Undang-Undang Dasar 45 dibatasi oleh undang-undang. Ya, jadi tidak semerta-merta itu diberikan keabsolutan unlimited kebebasan. Tetapi ada lex spesialis lagi Undang-Undang Nomor 6 soal karantina. Dalam keadaan COVID begini, ya ada pembatasan. Justru berkumpul berhimpun itu mengancam banyak nyawa manusia. Mengancam, betul. Ya, untuk itulah kita minta kearifan, kebijakan. Jadikan momen kepulangan ini suatu kerukunan, ya, berkat persatuan dan kesatuan. Lalu bersama-sama dengan pemerintah untuk mengatasi pandemi yang ada sekarang. Itu yang lebih penting sebenarnya. Saya tangkap. Ya. Sekarang saya ke Bang Mardhani dulu supaya dapat kebahagiaan Bang Mardhani nih. Bang Mardhani, ia memang punya hak untuk melakukan aksi apapun itu. Tapi ini memang di tengah pandemi. Bahkan ditegaskan oleh Bang Kapitra. Jangan kemudian ada nyawa yang kemudian terancam di tengah COVID-19. Bang Mardhani. Jadi semua pihak harus husnuzon. Harus sangka baik. Semua pihak harus ikut aturan. Semua pihak harus diberikan haknya. Demo boleh, ya. Tetapi dalam kondisi COVID tentu protokol kesehatan wajib. Jangankan demo, pilkada 9 Desember saja boleh kok dan berjalan. Nah, pandangan saya justru kehadiran Habib Rizik Syihab ini baik buat demokrasi karena suara kritis ternyata ya Bang Kapitra ditahan dulu Bang Kapitra akan dapat satu bentuk aksi yang elegan. Bagaimana Bang Mardhani dan kawan-kawan bisa melakukan aksi yang elegan. Bang Mardhani, supaya apple to apple, karena kalau pemilu atau mungkin kampanye dibatasi, debat dibatasi, aksi demonstrasi sesuai dengan protokol kesehatan itu seperti apa? Nggak bisa lah. Kan semua proses sekarang ini demonstrasi juga memberikan pemberitahuan. Nah, ketika membawa surat memberikan pemberitahuan kepada kepolisian, diberikan penjelasan. Kalau sekarang dengan COVID-19 yang masih tinggi, semua betul-betul harus jaga protokol kesehatan. Tapi tidak bermakna tidak boleh demonstrasi. Omnibus Law kita demonstrasi. Apapun yang tidak sesuai dengan kebenaran kita boleh demo, tapi tetap bisa diatur dengan mengikut protokol COVID-19. Baik, sekarang saya ke Bin dulu, Pak Wawan. Karena begini euforia aja dari sebelum kepulangan saja ini orang sudah memandang ini sangat luar biasa. Ada yang kemudian menunggu kepulangan ini. Tapi dari Bin ini seperti apa? Yang boleh dan tidak boleh ya? Seberapa banyak kemudian keburuan ini? Mulai dari kepulangan di bandara atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya? Bin ini kan tugasnya menjaga keselamatan rakyat. Jadi jangan sampai kasus pandemi misalnya meningkat di posisi itu.
atau ada benturan massa antara pro dan kontra. Kita tidak ingin seperti itu. Maka ya kita pulang dengan damai dan semua protokol kesehatan tetap dijaga. Semua pihak harus hati panas tapi kepala dingin, ya, tidak lantas membarakan pemikiran-pemikiran yang justru akan menimbulkan menyulut persoalan baru. Itu sebabnya maka kita menjaga dari semua pihak. Bagaimana dari kubu kehadiran Habib Rizik misalnya, apakah mereka seperti apa, kita juga dialog, kita juga dekat. Kemudian dari pihak teman-teman lain yang kemungkinan juga beda pandangan, kita juga dekati supaya nanti kehadirannya ini tidak menyulut masalah baru. Karena apa? Yang sudah-sudah itu kan malah justru mencoreng citra kita di depan publik, apalagi sekarang ini sedang menjadi sorotan dunia kehadirannya. Meskipun sebetulnya hal yang biasa. Ya. Pulang perginya warga negara di mana-mana kan juga memang hal yang biasa. Yang paling utama adalah intinya ciptakan kesejukan, kemudian hindari adanya benturan, dan harus dijelaskan juga persoalan revolusi tadi, ternyata tadinya kan dikira ini revolusi yang mengarah kepada arah-arah yang justru mendowngrade kekuasaan atau sejenisnya. Tapi kemudian kalau revolusi mental ya silahkan. Kita semua merevolusi revolusi akhlak. Ya kita dari akhlak kita, dari pribadi Habib Rizik, kemudian pengikut dan kita semua. Memulai dari diri kita sendiri untuk supaya akhlak menjadi baik dan baik. Saya mau lihat perbandingan yang sangat jelas itu ya. Bahwa kehadiran atau kepulangan Habib Rizik itu kan hak asasi dia. Ya. Dia warga negara Indonesia. Maka justru negara harus melindungi warga negara ini. Oke. Itu konstruk hukum. Ya, baik. Yang kedua, adapun orang menyambut itu animo namanya. Kecenderungan orang mencintai Habib Rizik dan lain sebagainya itu fakta juga. Itu hak asasi juga, kenapa harus dilarang? Oke, itu nanti akan saya tanyakan. Gitu, jadi ketika warga norak negara gitu loh. ya Jangan punya hak norak, untuk jangan dilindungi. nggak beradab, Nanti ya. saya tanya Nggak kepada ngerti Pak hukum, Wawan, gitu. untuk Habib Rizik Syihab saat kepulangan ke Indonesia akan ada pengawalankah kemudian dilindungi oleh BIN? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Insya Allah pesawat kami akan mendarat tiba di Bandara Cengkareng hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020. Iya, sekarang saya ke Pak Wawan. Pak Wawan, sudah berkali-kali di sini Bang Egy Sujana meminta untuk pengamanan, pengawalan atau apapun istilahnya. Kalau misalnya tidak diiakan oleh BIN kan jadi tanda tanya. Ini kenapa BIN apa istilahnya membeda-bedakan? Ini warga negara kita punya hak untuk dilindungi, Pak Wawan. Ya kita semua tidak pernah terus menghalang-halangi ya. Silahkan datang dan juga tentu semuanya akan diamankan. Jangan sampai terjadi benturan ya, apalagi dengan pengumpulan massa ya. Seperti itu kita tetap menjaga supaya hal-hal khusus seperti ini kan mesti menyampaikan kepada kepolisian, sehingga kepolisian juga menyiapkan supaya itu tidak ada persoalan. Dengan berkumpulnya massa kan emosional bisa meningkat, kemudian kontrol rasio juga kurang, akhirnya memicu masalah dengan pihak-pihak yang merasa terganggu. Nah, ini semua nanti akan kita juga kondisikanlah dari aparat keamanan supaya itu tidak terjadi gesekan. Saya usul boleh nggak? Iya. Mungkin bisa menjadi solusi terbaik, mungkin ya, dalam konteks penyambutan. Kalau waktu 2016, 212, Jokowi diundang, datang ke Monas. Kalau Jokowi yang nyambut kan bagus juga, Bos. Nggak ada ribut malah itu. Mungkin kan jadi dialog, kekeluargaan, kita Indonesia. Ya, Anies Baswedan sebagai gubernur juga nyambut, dalam pengertian itu kan nggak ada. Ini asumsi-asumsi yang begini yang nggak dipikirkan. Kan kalau Jokowi nyambut kan bagus itu, Bos. Kemanusiaannya gitu loh. Menghormati ulama gitu. Mungkin nggak itu oleh BIN? Itu persoalan yang berbeda lagi. Kok berbeda? Kan, artinya gini, Bang. Ini kan situasinya udah begini. Iya betul. Artinya kehadiran Habib Rizik dari sana kemudian disambut
dari teman-teman ulama dan teman-teman ya yang selama ini merindukan ya dipersilahkan. Kalau mengenai dari sistem kenegaraan ya tentunya pihak ada protokol tersendiri yang Ya, maksud saya begini, supaya jangan ada pikiran-pikiran jahat dan nggak bener, mau revolusi, mau ini, mau itu hilang. Jadi Jokowi sangat wise di situ, luar biasa itu, Bang. Sebetulnya Gentle itu kalau namanya. saya lihat Presiden juga tidak ada masalah. Jangan dihadap-hadapkan gitu loh. Presiden sebetulnya tidak ada masalah juga ya. Kalau nggak ada masalah jemputlah. Artinya Oke, sekarang- kalau soal jemput-jemput Iya, itu kan kebijakan yang bukan Oke. kebijakan kami. Tapi secara prinsip Bukan kita juga mau sok-sok kalau besar, jemput enggak. seperti Ya, ya. tamu Tapi kenegaraan, faktanya gitu hari ya. ini Oke, dia ya sudah udahlah. dianggap imam besar. Oke, Mau sekarang ngomong saya apa kita? Lah, sekarang monggo saya saja. mau Kalau ke soal- Bang Mardhani. Sempat disinggung oleh Bang Egy di sini, jangan ada pikiran-pikiran jahat yang kemudian ditujukan dengan kepulangan Habib Rizik Syihab. Tapi mungkin sejauh ini juga pertanyaannya, seberapa positif mengenai kepulangan ini juga sudah banyak, mau galang massa, mau ada perkumpulan, revolusi apapun lah itu namanya, bagaimana Bang Mardhani? Sekali lagi, semua harus sangka baik. Semuanya harus mengedepankan rasa aman, nyaman, damai. Semuanya harus memikirkan rakyat. Pandangan saya, kepulangan Habib Rizik sehat dan positif buat demokrasi. Selama ini beliau kritis, tapi karena di luar pikirannya tidak ada tesa, antitesa, sintesa. Ketika dia ada di Indonesia, maka dia bisa mengeluarkan pikirannya. Nanti akan ada kelompok yang menanggapi, nanti ketemu jalan tengah. Jalan tengah ini nanti bisa dilihat oleh publik tepat atau tidak. Jadi, kepulangan Habib Rizik positif buat demokrasi Indonesia. Oke. Begitu, Cak. Kalau Bang Kapitra seperti apa Bang, singkatnya Bang? Ya, saya ingin katakan kembali itu menjadi hak warga negara, ya, dan negara sudah membuat undang-undang tidak boleh menghalangi, itu final, ya. Tetapi kalau presiden menyambut itu melebihan itu, ini kan dalam status kewarga negara, ya, bukan kepala negara asing. Ini kadang-kadang idenya meloncat dari usianya, ya. Jadi tetapi kalau sudah datang damai segala macam, lalu ada komunikasi, ada silaturahmi, itu memungkinkan, ya. Tapi bagi kita begini, semua pihak wajib ya menjaga keamanan, menjaga keselamatan semua warga negara. Karena bagaimanapun kalau kita lihat peraturan gubernur malah berkumpul lebih dari 3-5 orang itu nggak boleh, atau izin khusus 30 orang dan sebagainya. Bagi kita itu substansinya adalah Habib Rizik kembali ke Indonesia. Itu dulu substansinya. Jangan masuk ke wilayah yang lain. Nah, mudah-mudahan kedatang ini membuka ya jalan ya untuk bisa membangun Indonesia damai, Indonesia rukun, Indonesia guyup, lalu terbangun dialog-dialog yang tersumbat dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan negara. Ini yang kita harapkan ya. Iya, sekarang saya ke Bang Egy. Bang Egy, kalau memang benar 10 November pulang, ini kemudian membantah sempat ada dugaan bahwa kriminalisasi akan ditujukan kepada Habib Rizik karena sekarang bisa pulang, mau pulang. Ya, kita jangan tidak melihat fakta juga. Karena pada dasarnya kan saya juga ikuti juga sejak awalnya BIN juga, kepala BIN-nya juga saya tahu juga kan, dalam perspektif itu kan berarti ada masalah. Kalau nggak ada masalah nggak serepot seperti ini. Nah, oleh karena itu tawaran gagasan saya kan sederhana saja. Jangan lihat soal kepala negara atau bukan, tetapi ini kemanusiaan Indonesia. Ya, oleh karena itu, nah ini nih yang nggak beradab gini nih, orang ngomong dia ngomong. Bukan beradab. Ya udahlah, udah. Ya. Waktu dia ngomong gitu dia. Jadi oleh karena itu, dalam pengertian itu, saya berharap untuk kedamaian Indonesia. Ya, baik. Power sekarang suka atau tidak ada pada Jokowi sebagai presiden, power masyarakat ada pada Habib Rizik, mau apa suka atau tidak. Kalau ini dalam kedamaian, apa salahnya gitu loh? Disambut? Kenapa? Yang kemarin menjanjikan untuk menjemput ke Indonesia, kenapa nggak disambut? Maksudnya Prabowo? Gitu ya?
Ya itu tanya Prabowo lah, saya nggak tahu. Oke, udahlah, ya sudah. Karena Ya udah nggak ada sudah. komunikasi lagi. Baik. Jadi oleh karena itu, ini Bin nih, Bin Pan punya. Sebab kalau masih dalam perspektif nanti begini, takut begini, itu menurut saya mendelegitimasi Betul, Bin. betul. Bin untuk apa? Badan Iya. informasi kok. Iya. Badan intelijen, Bang Kapitra, ini waktunya intelijen. sudah habis. Sudah Intelijen. habis. Ya mohon maaf Bang Kapitra. Oleh karena itu- Bang Kapitra mohon maaf, Bang Mardhani terima kasih. Tegaskan oleh BIN juga tidak ada upaya untuk menghalang-halangi, disambut baik kalau mau pulang. Asal kita tunggu benar tidak 10 November pulang. Mungkin kalau tidak benar nanti mungkin saya akan dialog lagi ke Bang Egy. Terima kasih Bang Egy.